warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiara Ningsih akan memberikan ulasan mengenai putusan banding Sambo. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh aparat Polri Irjen Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli tahun 2022 yang mengakibatkan terbunuhnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ferdi Sambo merupakan seorang perwira tinggi Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Ferdi Sambo juga merupakan lulusan akademik kepolisian pada tahun 1994, serta Ferdi Sambo berasal dari keluarga terhormat. Oleh karena itu, Ferdi Sambo memiliki pengaruh yang cukup besar di lingkungan Polri. Pembunuhan terhadap Brigadir J berawal sejak 2 Juli tahun 2022 di Magelang, Jawa Tengah, hingga sampai pada penembakan korban di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit menyebutkan motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dengan dugaan pelecehan terhadap Putri Chandrawati dan percobaan pembunuhan terhadap Baradae. Awal mula kasus ini dimulai pada tanggal 2 Juli tahun 2022 di mana Putri Chandrawati berangkat ke Magelang, Jawa Tengah. Putri Chandrawati didampingi oleh Brigadir J, Brada Richard Eliezer atau Baradae, Brigadir Kepala Ricky Rizal, Kuat Maruf, dan Susi. Pada tanggal 4 Juli tahun 2022, Putri pernah tertidur di sofa, kemudian Brigadir J hendak memindahkan Putri ke dalam kamar, tetapi diurungkan setelah dibentak oleh Kuat Maruf. Kemudian pada tanggal 6 Juli tahun 2022, Ferdi Sambo menyusul rombongan Putri di Magelang. Sambo berencana untuk merayakan hari jadinya bersama Putri. Keesokan harinya tepat pada tanggal 7 April tahun 2022 Ferdi Sambo kembali ke Jakarta. Ferdi Sambo menyebut bahwa ada tindakan Brigadir J yang diduga melukai harkat dan martabat Putri. Kuat Ma'ruf menyarankan agar Putri melaporkan apa yang dialaminya kepada Ferdi Sambo. Pada malam harinya, Putri menelpon Ferdi Sambo sambil menangis. Pada tanggal 8 April tahun 2022, Putri dan rombongan kembali dari Magelang ke Jakarta. Saat tiba di rumah pribadi yang bertempat di Jalan Saguling, Jakarta Selatan, Putri menceritakan apa yang telah dilakukan Brigadir J kepada dirinya. Mendengar cerita dari Putri, Ferdi Sambo murka. Terjadilah pembunuhan terhadap Brigadir J di rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Terdapat 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir J, yaitu Irjen Ferdi Sambo, Brada Richard Eliezer yang merupakan ajudan Ferdi Sambo, Bribka Ricky Rizal yang merupakan ajudan Ferdi Sambo, Kuat Maruf yang merupakan asisten keluarga Ferdi Sambo, dan Putri Chandrawati yang merupakan istri Ferdi Sambo. Sedangkan para tersangka dalam obstruction of justice penyidikan kasus Brigadir J, yaitu Irjen Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Cuputranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKP Irfan Widianto. Tepat pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Ferdi Sambo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Di Pengadilan Negeri, jaksa menuntut Ferdi Sambo dengan penjara seumur hidup. Alasan jaksa yaitu Ferdi Sambo telah melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Selain itu, Ferdi Sambo juga terlibat dalam obstruction of justice terhadap kematian Brigadir J dan perusakan sejumlah alat bukti untuk mengubur peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J. Sementara untuk Putri Chandrawati divonis dengan penjara 20 tahun. Untuk Richard Eliezer divonis 1,5 tahun penjara, Kuat Maruf divonis 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Sedangkan para tersangka obstruction of justice, untuk Hendra Kurniawan divonis 3 tahun penjara, Kombes Agus Nurpatria divonis 2 tahun penjara, AKBP Arif Rahman Arifin divonis 10 bulan penjara, Kompol Cuputranto divonis 1 tahun penjara,
Kompol Baikuni Wibowo divonis 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan, dan AKP Irfan Widianto divonis 10 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Adapun para hakim yang menangani kasus Ferdy Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu Wahyu Imam Santoso sebagai Ketua Majelis Hakim, Morgan Simanjuntak, dan Alinin Ribut Sujono sebagai anggota majelis. Namun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, baik bagi Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan hakim. Sehingga Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sehingga pada tanggal 12 April tahun 2023, Majelis Hakim Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menjatuhkan vonis mati terhadap Ferdy Sambo. Sehingga banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ferdy Sambo tetap divonis mati. Begitu pula dengan Putri Chandrawati, hakim tetap menjatuhkan vonis 20 tahun. Hakim menyatakan hal yang memberatkan Putri, yaitu perbuatannya mencoreng organisasi Bayangkari hingga berbelit-belit di persidangan. Untuk Kuat Maruf dan Ricky Rizal, hakim juga tetap menjatuhkan vonis yang sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk Kuat Maruf divonis 15 tahun penjara dan Ricky Rizal divonis 13 tahun penjara. Adapun para hakim yang menangani kasus Ferdy Sambo di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yaitu Singgih Budi Prakoso sebagai Ketua Hakim, serta 4 anggota hakim Ewit Sutradi, Mulyanto, Abdul Fattah, dan Tony Pribadi. Tetapi, putusan Hakim Pengadilan Tinggi juga tidak membuat Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal juga merasa puas terhadap putusan yang diberikan. Kemudian baik Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal mengajukan permohonan ke tingkat kasasi. Kemudian pada tanggal 8 Oktober tahun 2023, Mahkamah Agung mengubah hukuman pidana mati terhadap terdakwa Ferdy Sambo menjadi penjara seumur hidup. Begitu pula kepada Ricky Rizal dikurangi menjadi 8 tahun penjara, Kuat Maruf menjadi 10 tahun penjara, dan Putri Chandrawati menjadi 10 tahun penjara. Pidana mati menjadi penjara seumur hidup dalam putusan kasasi tersebut tak bulat, karena ada 2 hakim yang menyatakan dissenting opinion atau menyatakan perbedaan pendapat, yaitu Jupriyadi dan Dasnayete. Terdapat 2 pokok pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara Ferdy Sambo. Pertimbangan pertama yaitu memperhatikan tujuan dan pedoman pembinaan menurut ilmu hukum pidana, serta politik hukum pidana nasional pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam KUHP baru, pidana mati dipandang sebagai pidana khusus bukan lagi sebagai pidana pokok, di mana terdapat dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang vonis mati bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun. Pertimbangan kedua yaitu pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Terdakwa Ferdy Sambo telah mengabdi sebagai anggota Polri kurang lebih 30 tahun dan telah tegas mengakui kesalahannya dan siap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Adapun para hakim yang menangani kasus Sambo di Mahkamah Agung, yaitu Suhade sebagai Ketua Hakim Agung, serta 4 anggota Hakim Agung yaitu Soeharto, Jupriyadi, Dasnayete, dan Yohanes Priyana. Putusan yang ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim itu menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, di mana menurut mantan Hakim Agung Artijo Alkostar bahwa putusan kasasi harus didasarkan pada fakta dan bukti yang kuat. Dalam hal ini, tentunya kita pasti menghormati keputusan yang diputuskan oleh Mahkamah Agung terkait kasus Ferdy Sambo yang telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Tetapi dalam menjatuhkan vonis tentunya diperlukan fakta dan bukti yang kuat, mengingat bahwa dalam kasusnya Ferdy Sambo telah melakukan penipuan kasus yang dimana pada laporan pertama ia mengatakan
bahwa adanya tindakan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J terhadap Putri Chandrawati dan laporan terjadinya tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae, serta Ferdy Sambo juga termasuk tersangka dalam obstruction of justice atau perintangan selama penyidikan terhadap kasus kematian Brigadir J serta menghilangkan barang bukti. Selain itu, Ferdy Sambo juga telah diduga melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangannya sebagai penegak hukum. Perintah Ferdy Sambo yang melanggar hukum namun masih ditaati oleh ajudannya, hal ini menandakan terdapat peran kekuasaan atau kewenangan absolut dalam birokrasi aparat kepolisian. Ferdy Sambo juga tidak dapat membuktikan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap Putri Chandrawati. Dalam putusannya, Mahkamah Agung juga melakukan pertimbangan kasus Ferdy Sambo dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 100 tentang vonis mati bersyarat dengan masa percobaan 10 tahun. Analoginya saja bahwa undang-undang ini belum berlaku pada kasus Ferdy Sambo, di mana menurut peraturannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 tahun setelah tanggal 2 Januari tahun 2023. Kesimpulan dari putusan banding Ferdy Sambo dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup masih menuai kontroversi dan perdebatan di kalangan para ahli hukum dan masyarakat. Beberapa pihak menganggap putusan tersebut sudah cukup adil sementara pihak lain menganggap putusan itu masih terlalu ringan. Demikian ulasan yang bisa saya berikan terkait putusan banding Ferdy Sambo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.